Batam merupakan salah satu pulau dalam gugusan Kepulauan Riau yang jumlahnya mencapai 329 pulau. Sebagai sebuah kota, Kota Batam merupakan kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau yang wilayahnya mencakup Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang yang terhubung oleh jembatan Barelang. Menjadi salah satu kota industri yang paling menonjol, Batam menjadi tujuan para pencari rupiah dari berbagai wilayah Indonesia, bahkan luar negeri. Hal ini pun menjadi tantangan besar Polda Kepri. Kapolda Irjen Pol Aris Budiman beserta jajaran berupaya menuntaskan berbagai tantangan ini dengan sebaik-baiknya untuk tetap menjaga Kamtipmas di kawasan industri yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Dan mendapat laporan hampir 10.000 orang setiap hari datang masuk ke Batam. Lain di daerah-daerah yang lain. Labuan pasti mulai ramai. Saudara-saudara kita warga negara Malaysia sudah mulai masuk. Berada di perbatasan negeri, Kapolda berupaya memantau Kamtipmas di pulau terluar. Salah satunya dengan sambang ke masyarakat untuk melakukan patroli dialogis. Menjaga Kamtipmas di daerah perbatasan, arahan Kapolda menjadi acuan Karo SDM Polda Kepri, Kombes Pol Denis Setio Utomo. Ia senantiasa melakukan pembinaan jajaran agar terciptanya reformasi kultural di tubuh Polri sesuai arahan Kapolri. Kita sekarang yang kita tingkatkan di sini adalah dari segi kualitas, yaitu kompetensi, kemudian knowledge, skill, termasuk juga di situ terkait dengan attitude, yaitu perilaku kultural, itu masuk di situ. Nah, dari knowledge itu kita juga bisa dari berbagai sisi. Yang pertama kita ada pengembangan spesialisasi, itu dari program dari Mabes Polri. Kemudian kalau kultural ini kita dari berbagai sisi. Yang pertama kita juga ada pembinaan kesehatan dari Dokes. Kemudian kita juga dari spiritual kita ada rohani, pembinaan rohani setiap hari Kamis. Di samping itu juga jasmani kita ada setiap hari Selasa pagi sama Jumat. Kita lakukan pembinaan jasmani. Ini terkait dengan hal itu. Salah satu upaya perwujudan reformasi kultural di tubuh Polri adalah dengan meraih penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi WBK serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani WBBM yang menandakan Satker tersebut sudah berkomitmen dan menjamin pelayanannya memuaskan dan bersih dari korupsi. Pembinaan jajaran Polda Kepri pun dilakukan. Polda Kepri memulai pembinaan personel dari yang paling dasar. Sejalan dengan divisi Propam yang menjadi salah satu unsur pengawas dan membantu pimpinan di bidang pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal institusi Polri. Bid Propam Polda Kepri mulai melakukan reformasi dari hal terkecil, dimulai dengan pendisiplinan anggota pada apel pagi. Kita punya program juga Propam Sigap Siaga Pelanggaran Anggota, di mana berbagai kegiatan yang telah kita lakukan seperti operasi penegakan tertib dan disiplin, baik di lingkungan Polda, kemudian di Polres, termasuk juga kegiatan-kegiatan di luar yang kita laksanakan operasi, sehingga itu cukup signifikan menekan angka pelanggaran anggota. Ya, jadi misal dari pelaporan, akhirnya dari responnya ada 2 dari. Program Sigap Siaga ini salah satunya pendisiplinan aturan parkir di Mapolda. Bid Propam dengan tegas menindak langsung kendaraan yang melanggar. Tiket pengawasan sel tahanan pun dilakukan secara rutin untuk memastikan pengamanan tahanan telah sesuai prosedur. Program inovasi yang telah kita kembangkan dan kita laksanakan. Yang pertama, dengan adanya Propam Presisi,
kita membangun posko Propam Presisi, di mana di situ ada sentra pelayanan yang terpusat, terpadu, kemudian perkara yang dilaporkan juga cepat tertangani. Dari situ juga kita ada beberapa program yang lain, termasuk cyber patrol. Fasilitas di posko presisi ini menyediakan berbagai inovasi dalam pelayanannya. Jadi kita menerima pengaduan masyarakat, baik itu langsung maupun melalui layanan WhatsApp. Dan juga bisa laporan itu kita terima melalui data dari Mabes, yaitu DMS, Data Management System. Jadi kita terima limpahan dari Mabes, kalau pelanggarannya di sini, kita akan proses. Jadi untuk disabilitas juga kita sudah siapkan fasilitasnya, ya, baik mulai dari parkir, pelayanan, telah kita siapkan di sini. Untuk pendisiplinan anggota yang nakal, Bid Propam secara tegas memberikan hukuman secara disiplin maupun kode etik. Jadi tahun 2022 kita lakukan rehab kurang lebih sekitar 85 orang. Bagi anggota yang telah melaksanakan hukuman, baik disiplin maupun kode etik. Peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tadi tentang etika tadi, laksanakan kewajiban, hindari larangannya. Jadi sebelum kita keluarkan rehabilitasinya, yaitu pemulihan hak-haknya, kita lakukan pembinaan berupa pembinaan rohani. Saya salut dengan Bapak Kemudian Tiga ini sudah yakin dan memang harus yakin kita ini menghadapi kematian. Selain menjalankan fungsi pengamanan internal Polri, Bid Propam Polda Kepri melakukan inovasi lain. Terjun langsung bersentuhan dengan masyarakat, Bid Propam Kepri mempunyai program bersih, yakni berbagi kasih. Ada. Insyaallah. Ya. Bapak juga dari anak petani. Intinya apa? Ya belajar, doa orang tua. Program ini secara rutin dilakukan setiap minggu dengan membagikan makanan pada masyarakat yang membutuhkan. Secara pelaksanaan tugas kita tetap harus tegas, ya, sesuai dengan aturan. Namun di sisi lain kita juga merupakan bagian dari pelayanan publik. Untuk itu kita perlu merubah pendekatan kita dalam pelaksanaan tugas sehingga kepada masyarakat itu merasa terayomi. Jadi sesuai dengan moto Propam itu sendiri sebagai garda terdepan dan benteng terakhir untuk mencari keadilan. Jadi kita harus betul-betul menempatkan diri menjadi suatu institusi yang bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kemudian di dalam kita melaksanakan tugas juga kita harus punya semangat, loyalitas, integritas. Dengan itu mudah-mudahan kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan institusi ini. Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Kepri terus berupaya menciptakan kinerja jajaran yang menjunjung kode etik profesi dalam melakukan pelayanan publik. Satu tujuan menuju zona integritas WBK dan WBBM, inovasi-inovasi, serta pendekatan secara humanis pada masyarakat terus diciptakan dengan tujuan reformasi kultural ke arah yang lebih ideal. Kami membuat suatu program Panic Button, yang mana program unggulan ini adalah untuk meneruskan program prioritas Pak Kapolri. Semangat memulai hari di Treskrimum Polda Kepri bergemuruh bersamaan dengan suara yel-yel pemotivasi kinerja seluruh jajaran. Saya mengharapkan kalau Anda tidak berprestasi, jangan. Rutinitas apel pagi Satuan Kerja di Treskrimum Polda Kepri kala itu langsung dipimpin oleh Direskrimum Kombes Pol Jeffrey Ronald Siagian Parulian.
Kewajiban setiap insan di Korps Bayangkara, selain untuk mendengar arahan pimpinan, apel pagi bermanfaat untuk melatih kedisiplinan dan tanggung jawab bagi setiap anggota Polri. Hal dasar yang dibutuhkan agar kinerja jajaran bisa secara maksimal menyediakan layanan publik. Terbukti, Ditreskrimum Polda Kepri telah menerima anugerah zona WBK menuju WBBM sebagai hasil kinerja jajaran yang profesional dan inovatif dari Kemenpan RB. Ada beberapa inovasi. Yang pertama yaitu kami membuat suatu program panic button, yang mana program ini, program unggulan ini adalah untuk meneruskan program prioritas Pak Kapolri, yang mana panic button ini kami lakukan untuk mempermudah setiap masyarakat di Polda Kepri ini, khususnya di Batam ini, sekiranya ada kejadian-kejadian yang menimpa pada dirinya ataupun dia mengetahui suatu peristiwa kejadian di wilayahnya, dia bisa menyampaikan kepada kami dan kami merespon dengan cepat. Ya, ini juga tentunya ada kering-kering serse yang kami tempatkan di setiap kecamatan dan kelurahan. Jadi dengan itu tersambung dengan sistem panic button, sekiranya ada signal ataupun bunyi dari masyarakat, itulah personil yang ada di Rosklas itu yang pertama kali akan mendatangi TKP tersebut. Mempermudah masyarakat membuat laporan, panic button bekerja secara otomatis. Cukup dengan menekan tombol di aplikasi tersebut, layanan akan bekerja untuk mengetahui tindak kejahatan. Polres Barelang dan Polda Kepri, kita akan melakukan penindakan untuk terkait pelaku curanmor tersebut. Kumpulkan BB, alat bukti lainnya, dan geledah rumahnya dengan seksama. Tidur dia nih. Informasinya dia duduk di rumahnya. Duduk. Kemana? Duduk. Curanmor menjadi salah satu tindakan kriminal yang kerap terjadi di wilayah Polda Kepri. Yang paling tinggi tetap ada kasus curanmor itu dan kasus ya biasalah penganiayaan yang terjadi di situ. Apa kabarnya, Kak? BBR aja dulu, Bang. Motor apa? Motor Beat 3 dan sama CBR 1 dan CBR. Kita ambil dari 100% untuk tindak pidana curanmor dari seluruh kejahatan konvensional sekitar 25%. Ada 2 modus yang sering kami ungkap. Yang pertama, kejahatan curanmor murni, pencurian murni, baik di siang hari maupun malam hari. Yang kedua, di sini ada sistem baru yaitu, dan itu baru saya tahu juga, COD, yang dimana pelaku curanmor mencari kendaraan bermotor di website yang kamu dijual, kemudian mereka berjanji untuk ketemu, kemudian berpura-pura mengetes kendaraan motor tersebut, kemudian mereka melarikannya. Subdit 3 Ditreskrimum Polda Kepri dengan tajam menginterogasi setiap dugaan tindak kriminal untuk merunut modus yang dilakukan terduga pelaku. Gelar perkara pun dilakukan. Pada awal penyidikan, gelar perkara bertujuan menentukan status perkara pidana atau bukan. Namun, tidak semua kasus tindak kriminal berakhir dengan penahanan terduga pelaku. Menjadi salah satu komitmen Kapolri, yakni keadilan restoratif atau restoratif justice, Direskrimum Polda Kepri mendukung penuh dan memberikan ruang lebar untuk penyelesaian tindakan kriminal dengan restoratif justice sesuai aturan yang berlaku. Selain kejahatan jalanan curanmor, Direskrimum Polda Kepri pun memiliki tantangan lain sebagai wilayah perbatasan negara. Dan juga di sini kan yang menjadi atensi oleh pimpinan adalah terkait dengan kejahatan perdagangan orang. Karena Kepri ini kan pintu masuknya, pintu keluar bertetangga dengan 2 negara, yaitu Singapura dan Malaysia. Dan masyarakat sini kan hidupannya pergi ke Malaysia, pergi ke Singapura itu kayak dia pulang keduanya saja. Dan ini dimanfaatkan oleh beberapa orang atau oknum masyarakat lain yang dari luar Kepri ini yang ingin bekerja ke negara tetangga. Jadi mereka kadang-kadang melalui jalur yang ilegal.
Untuk tindakan kriminal TPPO ini, Subdit 4 Direskrimum Polda Kepri siap menghadapi tantangan. Salah satunya dengan menyediakan fasilitas-fasilitas terbaik di gedung ruang pelayanan khusus. Dimulai dari laporan awal masyarakat di SPKT, Ditreskrimum hadir secara langsung mendampingi setiap laporan masyarakat. Tak hanya itu, fasilitas bagi berkebutuhan khusus juga menjadi perhatian di Reskrimum Polda Kepri. Inovasi-inovasi di Reskrimum Polda Kepri adalah salah satu wujud komitmen sebagai Korps Bayangkara Sejati. Menjunjung tinggi profesionalitas dalam setiap pelayanan, menjadikan Ditreskrimum Polda Kepri menerima anugerah zona WBK menuju WBBM. Anggota semua bekerja di Ditreskrimum itu ikhlas, harus ikhlas, utamanya ikhlas. Tidak ada pemikiran-pemikiran lain, ya. Kita harus ikhlas. Karena kalau kuncinya kata ikhlas saja kita bekerja. Bekerja sulit apapun, kita happy-happy aja. Bekerja untuk masyarakat tuh. Karena saya bilang itu, siapa lagi sih yang bisa menjaga nama baik institusi Polri kalau bukan diri kita sendiri, dari kita untuk memperbaiki, untuk memberikan pelayanan terbaik masyarakat. Ya, kunci katanya ikhlas aja. Mendukung penuh perwujudan reformasi kultural di institusi Polri, Ditreskrimum Polda Kepri terus menyatukan suara dan langkah dengan semangat WBK dan WBBM demi Polri kuat, Polri hebat. Salam Kamtimas. Ayo kita jaga kota-kota dengan disiplin, loyalitas, berkemampuan, padu bersama kita bisa. Salam Kamtimas. Ayo kita jaga kota-kota dengan disiplin, loyalitas, berkemampuan, padu bersama kita bisa. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, semangat. Dimulai dari hal terkecil dengan cara sederhana, serta dimulai dari diri sendiri, Kapolresta Barelang Polda Kepri Kombes Pol Nugroho Trinuryanto terapkan untuk memperkuat layanan dalam mewujudkan reformasi kultural kinerja jajarannya. Bekerja keras dalam upaya peningkatan layanan dan fasilitas, Polresta Barelang buktikan dengan mendapat anugerah zona integritas WBK menuju WBBM dan pelayanan prima kategori A dari Kemenpan RB. Polresta Barelang kita sudah memperoleh predikat WBK dan pelayanan prima dengan kategori A. Ya, jadi ke depan ya kita selangkah lagi ya, insya Allah akan mendapat predikat WBBM. Ya. Ya, terus saya mengingatkan ya, kita berikan tauladan yang baik ya kepada masyarakat dengan tidak melakukan pelanggaran apalagi pidana. Peningkatan kinerja jajaran menjadi Commander Wish Kapolresta Barelang. Inovasi pun ia tunjukkan dengan adanya penilaian polsek-polsek di wilayah hukumnya yang diumumkan setiap bulan. Sekarang ini saya sebagai Kapolresta Barelang memberikan program yaitu penilaian ya kinerja terbaik ya di jajaran polsek di Polresta Barelang ini. Jadi tiap bulan ya kita lombakan ya polsek-polsek tersebut ya diantaranya yaitu ada berapa item penilaiannya, 7 item ya penilaian termasuk KRYD ya, operasi justisi juga ada di situ ya penilaian itu. Kalau maksimal semuanya saya yakin ya situasi Kamtibmas di wilayah tersebut khususnya di polsek-polsek itu ya bisa tercipta situasi yang aman dan kondusif, bisa terbiara itu. Patrolinya juga gitu kita nilai ya semuanya Mbak. Jadi patrolinya berapa kali kegiatan ya, sambang dari Babin Kamtibmas berapa kali kegiatan yang kita nilai semuanya. Peringkat pertama akan mendapatkan bendera kuning serta badge kuning penanda kinerja terbaik. Sedangkan peringkat terakhir akan mendapat badge merah dengan warna bendera hitam
sebagai tanda pembinaan. Secara sederhana, Kapolresta memotivasi kinerja Kapolsek di wilayah hukumnya agar terjadi peningkatan di setiap bulannya. Hal lain untuk memperkuat layanan, Kapolresta beserta pejabat utama secara rutin melakukan pengecekan kendaraan dinas setiap satker di Polresta Barelang. Untuk para driver ya, ini kendaraan dinas ya dirawat dengan baik ya. Kita kalau butuh kendaraan lagi yang baru itu susah, betul nggak? Ya, jadi Sinergitas antar satker Polresta Barelang pun ditunjukkan dengan adanya layanan satu atap gedung Parama Satwika. Kita siapkan gedung ya pelayanan publik yang di situ diantaranya ada pelayanan pengurusan SIM ya kan, SKCK ya, maupun SPKT ya, pelaporan itu ya, ada 3 itu. Jadi itu satu atap, satu gedung semuanya, Mbak. Bukti penguatan layanan publik Polresta Barelang adalah adanya program Sigadis, yakni SIM Siaga Antar Jemput Disabilitas. Bertujuan memberikan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas yang ingin memiliki SIM khusus disabilitas, yaitu SIM D. Petugas Satpas Satlantas Polresta Barelang siap mengantar dan menjemput pemohon SIM disabilitas di seluruh wilayah Kota Batam. Oleh karena itu, tak hanya di gedung Mapolresta, pelayanan pengaduan masyarakat Polresta Barelang pun bergerilya di objek-objek vital dengan adanya pos polisi keliling yang diinisiasi oleh Kapolresta Barelang. Inovasi serta motivasi tersebut Kapolresta paparkan pada rapat rutin analisis dan evaluasi setiap minggunya. Penyatuan visi dari waktu ke waktu antara Polres dan Polsek-Polsek lakukan demi menciptakan Kamtipmas Kota Batam kian kondusif. Arahan Kapolresta dalam ANEF, jajaran Polsek terapkan ke wilayah hukumnya. Kota Batam yang terdiri dari pulau-pulau kecil lain tidak menyurutkan semangat para Kapolsek di Polresta Barelang menjaga Kamtipmas di pulau terluar, salah satunya di Polsek Belakang Padang. Dibantu oleh Satpol Air, setiap hari Jumat, Babin Kamtipmas bersinergi dengan 3 pilar dengan menggelar program Jumat Curhat di Gedung Nasional Kecamatan Belakang Padang. Hubungan dengan wilayah kita, ya, sekian persen itu lautan. Jadi ada beberapa polsek yang di pulau terluar itu harus disentuh oleh para babin. Jadi kita memberikan motivasi semangat kepada mereka agar mereka bekerja dengan ikhlas. Kemudian tanpa pamrih sangat diperlukan untuk kehadiran Babin Kamtipmas di seluruh daerah-daerah terluar. Tak hanya itu terletak di pulau terluar, kini masyarakat tidak perlu lagi ke Batam untuk mengurus keperluannya ke SPKT atau Samsat. Polda Kepri sudah mengadakan Samsat antar pulau. Jadi anggota Polri dari Ditlantas sudah datang ke Belakang Padang. Masyarakat Belakang Padang untuk pengurusan pembayaran pajak, pengurusan STNK, cek fisik kendaraan tidak harus lagi ke Belakang Padang. Dan masyarakat sangat berterima kasih karena mengurangi biaya transportasi. Jadi kita di sini tetap hadir di tengah-tengah masyarakat. Sebaran kebaikan semangat melayani masyarakat menyebar hingga Babin Polsek lain, yakni Polsek Nongsa. Babin Kamtipmas Polsek Nongsa senantiasa berkoordinasi dengan tokoh masyarakat setempat, memastikan Kamtipmas daerah binaannya termasuk objek wisata. Pulau Putri termasuk pulau kecil di kawasan Nongsa, Batam, yang menjadi salah satu destinasi wisata favorit wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara di Kota Batam. Baik, kalau untuk pelayanan polisi di sini kami yang berdekatan langsung itu dengan Pak Babin Kamtipmas dari Kelurahan Sambo itu selalu memonitoring kegiatan-kegiatan masyarakat di sini, bahkan kadang-kadang selalu ikut kegiatan.
Ada pemandangan berbeda dan tak biasa dari Mapolsek Nongsa ketika Babin kembali ke Mako. Terdapat gedung ruang terpadu Wiratama Bayangkara. Jadi untuk pelayanan ini sudah berlangsung sekitar lebih dari 1 tahun, di mana setiap warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan, kita berikan pelayanan di sini, terutama pelayanan dalam hal laporan polisi. Jadi dengan suasana yang nyaman ini, warga masyarakat bisa menyampaikan keluhannya kepada kami di ruangan ini dengan secara lebih terbuka. Polsek Belakang Padang dan Polsek Nongsa merupakan salah satu bukti keberhasilan Polresta Barelang mewujudkan reformasi kultural di wilayahnya. Ya, kita berkomitmen yaitu kita harus menorehkan tinta emas ya, jangan menorehkan tinta merah. Ya, dalam arti di sini ya kita untuk memotivasi anggota semuanya untuk lebih semangat lagi. Iya, harus tegas kan gitu. Nggak cuma ngomong aja Mbak, tapi kita sebagai pimpinan ya, sebagai perwira sini harus memberikan contoh yang baik juga kepada anggota kita. Masyarakat pun mengapresiasi kinerja Kapolresta beserta jajaran Polresta Barelang di bawah Polda Kepulauan Riau. Baiklah, dapat mengayomi masyarakat di Kepulauan Riau ini dengan baik. Patroli untuk terhadap beberapa tempat yang rawan kejahatan, menurut saya itu sudah cukup bagus. Mungkin lebih ditingkatkan lagi dengan program-program yang lebih mensosialisasikan masyarakat biar lebih terjaga lagi dan mengurangi tingkat kriminalitas. Menjadi garda terdepan pengamanan wilayahnya, Kapolresta Barelang beserta jajaran tak gentar menjadi pejuang kemanusiaan, berupaya terus melakukan pembinaan jajarannya hingga kelak tercipta reformasi kultural yang ideal sebagai insan Bayangkara sejati.